Halo, selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, puji Tuhan. Sebelum kita lanjut ke selanjutnya, proses belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah mempertemukan kami pada saat ini. Biarlah kami boleh belajar karena kasih kami kepadamu. Ampunkan kesalahan dan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelum ibu lanjut, ibu akan mengecek kehadiran dulu ya anak-anak. Sekretaris, adakah teman-teman yang tidak hadir pada hari ini? Oke, bagus. Jadi materi kita kali ini yaitu interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Ada 2 kompetensi dasar dan 7 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menganalisis interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya dan populasi akibat interaksi yang tersebut. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil pengamatan akibat interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak yaitu yang pertama, siswa dapat menguraikan pengertian lingkungan. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan komponen abiotik dan biotik. Yang ketiga yaitu siswa dapat mendeskripsikan contoh jaring-jaring makanan, rantai makanan, dan aliran energi dalam lingkungan. Siswa dapat mendeskripsikan ketergantungan makhluk hidup. Kemudian siswa dapat mendeskripsikan contoh-contoh ketergantungan makhluk hidup. Yang ke-6 yaitu siswa dapat mendeskripsikan dinamika sosial di populasi dinamika lingkungan. Kemudian yang terakhir, siswa dapat menyebutkan pengaruh keberadaan manusia dan upaya pelestarian alam. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ibu mau tanya, apa itu makhluk hidup atau contoh dari makhluk hidup? Silahkan, ada yang tahu? Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan ibu yang kedua yaitu, apa itu lingkungan atau lingkungan terdiri dari apa saja? Silahkan mantau yang belakang. Oke, bagus, terima kasih. Jadi istilah lingkungan itu berasal dari kata environment yang berarti memiliki makna yaitu chemical and biotic condition organism surrounding organism yang dari kata tersebut diambil kesimpulan secara umum lingkungan merupakan segala sesuatu di luar individu. Artinya di sini yaitu environment itu berarti lingkungan hidup memiliki makna yaitu suatu kondisi fisik, kimia, dan biotik yang melindungi suatu organisme. Segala sesuatu di luar individu artinya individu itu kan tunggal. Jadi segala sesuatu di luar individu itu misalkan sejumlah manusia, sejumlah hewan, tumbuhan, ada udara, air, dan suhu, kelembaban, dan sebagainya. Kemudian kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan seberapa besar komponen lingkungan yang mempengaruhi dengan kuat. Misalkan di suatu tempat populasi suatu hewan yang semakin meningkat, maka akan mengakibatkan lingkungan semakin menurun karena populasi hewan kekurangan nutrisi atau makanan. Oke. Sebelum ibu lanjut lagi, ibu mau tanyakan ada 2 komponen dari lingkungan. Siapa yang tahu? Silakan angkat tangan. Oke, saya ganti. Oh ya, bagus sekali. Komponen lingkungan itu ada 2. Yang pertama, komponen biotik merupakan komponen atau ekosistem yang mengarah pada makhluk hidup, misalkan manusia, hewan, dan tumbuhan atau mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Komponen biotik itu anak-anak terdiri dari 3, yaitu yang pertama, produsen. Produsen merupakan komponen makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Ini seperti contoh yaitu tumbuhan. Kenapa tumbuhan? Karena tumbuhan memiliki suatu pigmen hijau atau klorofil yang menghasilkan makanan dengan melakukan fotosintesis dengan bantuan sinar matahari.
Kemudian yang kedua yaitu konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makan sendiri dan tergantung pada organisme lainnya. Konsumen ini terbagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama yaitu herbivora, hewan pemakan rumput dan tumbuh-tumbuhan seperti kerbau, sapi. Kemudian yang kedua karnivora, hewan pemakan daging, misalnya singa dan harimau. Kemudian yang terakhir yaitu omnivora, yaitu hewan pemakan, yaitu makhluk hidup pemakan daging dan tumbuhan ini seperti kita manusia yang memakan sayur dan daging. Kemudian yang terakhir yaitu pengurai atau decomposer, merupakan makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup yang telah mati untuk dijadikan unsur hara dalam tanah. Misalnya yaitu Clostridium yang menguraikan makhluk hidup yang telah mati untuk dijadikan unsur hara di dalam tanaman. Masuk ke dalam komponen yang kedua yaitu komponen abiotik, merupakan komponen yang tidak hidup pada suatu ekosistem. Adanya komponen abiotik sangat menentukan apakah jenis makhluk hidup itu dapat tinggal bertahan dalam sebuah lingkungan tertentu. Jadi di sini komponen abiotik itu misalnya mengarah pada tanah, matahari, air, suhu, dan kelembaman. Dapat menentukan apakah makhluk hidup dapat bertahan di ekosistem tersebut. Maksudnya yaitu misalkan di kutub utara, manusia tidak bisa hidup di sana karena suhu terlalu dingin. Jadi yang hidup di sana itu biasanya yaitu beruang kutub. Oke, kita masuk ke dalam interaksi antar makhluk hidup. Ada 2 yaitu interaksi antar organisme yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama parasitisme, yaitu hubungan antara 2 makhluk hidup organisme yang berbeda jenis yang dimana satu diuntungkan dan yang lain dirugikan. Contohnya di sini yaitu benalu dan inangnya, di mana benalu mendapatkan perlindungan dan nutrisi makanan dari inangnya, sedangkan inangnya mengalami kerugian karena kekurangan nutrisi dan bahkan inangnya bisa mati. Oke, yang kedua anak-anak, komensalisme. Komensalisme itu hubungan antara 2 makhluk hidup yang berbeda jenis, di mana yang satu untung dan yang satu lagi tidak dirugikan. Contohnya dapat kita lihat di sini anak-anak, yaitu tentang ikan badut dan anemon, di mana ikan badut mendapatkan makanan ketika dia singgah di anemon. Kemudian ikan badut juga mengeluarkan suara yang keras ketika ada makhluk yang membahayakan anemon, misalkan ikan kupu-kupu yang dapat membahayakan anemon. Yang terakhir itu anak-anak yaitu mutualisme. Mutualisme itu merupakan hubungan antara 2 organisme yang berbeda yang saling menguntungkan. Contohnya di sini anak kita dapat lihat di bunga dan lebah, di mana lebah mendapatkan sari makanan dari bunga, kemudian lebah juga membantu proses penyerbukan. Yang kedua yaitu interaksi antar populasi. Interaksi antar populasi ini terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya interaksi kompetisi, di mana harimau dan singa saling bersaing untuk memperebutkan suatu mangsa. Kita lanjut lagi ke rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses makan dimakan secara garis lurus. Contohnya di sini dapat kita lihat yaitu di mana rumput dimakan oleh ulat, kemudian ulat dimakan oleh burung, burung akan dimakan oleh ular, kemudian ular akan dimakan oleh elang, kemudian elang setelah mati akan diuraikan oleh pengurai atau decomposer yang ada dalam tanah untuk dijadikan unsur hara. Kemudian kita masuk ke jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ini merupakan kumpulan dari rantai makanan. Contohnya dapat kita lihat yaitu di mana rumput bisa dimakan oleh belalang, bisa dimakan oleh ulat, kemudian belalang dimakan oleh burung, dimakan juga oleh ayam, kemudian tikus dapat dimakan oleh ular, dapat juga dimakan oleh elang, dan kemudian akan setelah konsumen terakhir akan mati, kemudian akan diuraikan oleh mikroorganisme, bakteri ataupun jamur.
kita masuk ke dalam aliran energi. Aliran energi dalam suatu lingkungan itu dimulai dari energi dari sinar matahari akan masuk ke produsen atau tumbuhan. Kemudian tumbuhan akan dimakan oleh konsumen tingkat 2, yaitu herbivora, misalkan lembu. Kemudian energi dari lembu, kemudian lembu dimakan oleh karnivora, misalkan singa. Kemudian setelah singa tersebut mati akan diuraikan oleh dekomposer, kemudian energi tersebut akan berpindah ke dalam tanah yang dijadikan sebagai unsur hara. Kita masuk, anak-anak, kita masuk ke dalam pokok bahasan yang kedua, yaitu dinamika populasi. Sebelum kita lanjut, apa itu dinamika, anak-anak, apa itu dinamika populasi? Oke, yang laki-laki di depan silakan jawab. Nah, oke, bagus. Jadi populasi itu merupakan kumpulan dari individu yang menempati suatu tempat atau lingkungan yang sejenis. Dinamika populasi itu merupakan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu akibat dari beberapa faktor. Dinamika populasi ini bisa terjadi karena faktor yang pertama, faktor kematian, kelahiran, dan migrasi atau perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dikarenakan karena suatu tuntutan pekerjaan atau mencari suasana baru. Ada 3 peristiwa yang dapat menyebabkan terjadinya dinamika populasi, yaitu yang pertama interaksi, predasi, dan kompetisi, di mana interaksi predasi itu merupakan hubungan antara predator dengan mangsanya, misalkan tikus dengan ular. Kemudian interaksi kompetisi merupakan persaingan antara dua makhluk hidup. Kemudian yang kedua yaitu bencana alam, misalkan dapat mempengaruhi populasi, misalkan dalam bencana gunung Merapi dapat mengakibatkan beberapa makhluk hidup yang mati dan juga tumbuhan mati, sehingga akan mengalami populasi semakin menurun. Yang terakhir yaitu di aktivitas manusia. Aktivitas manusia ini misalkan manusia melakukan penebangan secara liar di hutan, sehingga mengakibatkan terjadinya banjir dan populasi tumbuhan di hutan menurun karena ditebang secara sembarangan. Oke, Ibu minta anak-anak perhatikan gambar slide, yaitu gambar populasi sapi, di mana bagaimana jika populasi sapi semakin meningkat dalam suatu lingkungan tersebut. Oke, silakan yang mau memberi tanggapan. Oke, jadi jika populasi sapi semakin meningkat, maka akan mengakibatkan daya dukung lingkungan tidak seimbang, karena semakin meningkat sapi maka semakin banyak kebutuhan yang akan dibutuhkannya, sehingga lingkungan tersebut bisa tidak memadainya. Yang kedua yaitu Ibu persilahkan perhatikan lagi slide, yaitu gambar grafik pertumbuhan populasi dan kepadatan manusia. Oke, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa dari tahun ke tahun populasi manusia semakin meningkat, sehingga dapat mengakibatkan misalkan yang pertama itu pencemaran lingkungan, baik itu pencemaran air maupun udara, karena dalam suatu lingkungan manusia seringkali tidak tahu bagaimana mengelola lingkungan dengan baik. Anak-anak, kita masuk ke pengaruh kepadatan manusia terhadap kepadatan penduduk terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu makin berkurangnya lingkungan produktif seperti sawah dan perkebunan. Ini dikarenakan karena di mana sawah atau perkebunan dijadikan manusia sebagai tempat pemukiman, karena pertumbuhan populasi manusia semakin meningkat. Yang kedua yaitu makin terkurangnya ketersediaan air bersih. Kita ambil contoh yaitu ketika terjadi pencemaran air akibat dari pembuangan sampah secara sembarangan, maka akan mengakibatkan air akan tidak higienis. Yang ketiga yaitu dapat menyebabkan arus moralitas yang semakin meningkat.
Ini dapat kita lihat sebagai contoh, yaitu makin banyaknya manusia yang menggunakan kendaraan yang menggunakan bensin atau solar sebagai bahan bakar akan mengakibatkan tingkat karbon dioksida di udara semakin meningkat, sehingga dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Kemudian yang terakhir yaitu dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini terjadi akibat dari pembuangan limbah industri atau limbah rumah tangga yang secara sembarangan oleh manusia. Kemudian upaya yang dilakukan untuk pelestarian alam yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan penghijauan. Penghijauan dilakukan dapat kita lihat penanaman kembali dapat kita lihat di sekitar jalan raya. Penghijauan dilakukan dengan menanam pohon di sekitar jalan raya. Gunanya yaitu untuk mengimbangi karbon dioksida yang dikeluarkan oleh kendaraan karena pohon mengeluarkan oksigen, sehingga membuat daerah atau lingkungan tersebut menjadi segar dan terasa nyaman. Yang kedua yaitu melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Penanaman hutan gundul ini dilakukan ketika kita menebang suatu pohon. Ketika kita memanfaatkannya, maka kita menanam kembali untuk menanggulangi terjadinya erosi atau banjir. Kemudian melakukan rotasi tanaman. Rotasi tanaman ini merupakan penanaman bergiliran di dalam suatu lahan. Misalkan pada periode pertama kita menanam umbi kayu yang menyerap unsur hara dalam tanah. Kemudian pada periode berikutnya lagi kita menanam sayur polong-polongan yang dapat mengembalikan unsur hara ke dalam tanah. Kemudian periode yang ketiga kita menanam sayuran dan buah-buahan untuk menstabilkan unsur hara ke dalam tanaman. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan daur ulang. Daur ulang ini biasanya dilakukan pada sampah yang plastik bisa kita gunakan untuk melakukan keterampilan seperti membuat pot, membuat bunga, dan keterampilan lain. Dan yang terakhir yaitu menggunakan pupuk seperlunya. Misalkan ketika kita menanam sayur-sayuran, lebih baik kita menggunakan pupuk organik seperti pupuk kandang ataukah pupuk kompos. Oke, Nana, sampai di sini semuanya mengerti. Oke, terima kasih. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke dalam diskusi kelompok. Tugas pertama yaitu mengidentifikasi hubungan pertumbuhan populasi dengan makanan. Yang kedua, menemukan permasalahan pertumbuhan populasi dengan makanan. Yang ketiga yaitu menyimpulkan pertumbuhan populasi dengan makanan. Ini dikerjakan secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah Ibu tentukan minggu lalu. Jadi Ibu harap kalian bekerja sama untuk menyelesaikan tugas tersebut. Tetapi karena waktu, diskusi kelompok akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke, Ibu tambah lagi satu tugasnya, tugas individu nanti Ibu share di grup. Tugasnya itu paling cuma 1 atau 2 nomor saja. Oke, sebelum kita akhiri materi kita pada saat ini, anak-anak, kita mengambil kesimpulan yaitu lingkungan itu merupakan segala sesuatu di luar individu yang terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen abiotik dan biotik. Kemudian interaksi antar makhluk hidup melalui 2, yaitu interaksi antar organisme, yaitu parasitisme, mutualisme, dan komensalisme, dan interaksi antar populasi. Kemudian jaring-jaring makanan merupakan proses makan dimakan. Jaring-jaring makanan merupakan rantai makanan, merupakan proses makan dimakan, sedangkan jaring-jaring makanan itu kumpulan dari rantai makanan. Kemudian pengaruh keberadaan manusia terhadap kepadatan penduduk terhadap lingkungan, yaitu 1, mengakibatkan kekurangannya lahan produktif seperti perkebunan dan sawah. Yang kedua, mengakibatkan terjadinya pencemaran air, mengakibatkan terjadinya pencemaran udara, dan mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan. Upaya yang dilakukan untuk
melakukan pelestarian alam itu yang pertama, melakukan penghijauan, reboisasi, rotasi tanaman, penggunaan pupuk seperlunya, dan melakukan daur ulang. Oke, sampai di sini materi pertemuan kita kali ini karena waktu. Ibu harap kalian tetap semangat belajar, tetap optimis, tetap jaga protokol kesehatan, dan sampai jumpa di pertemuan minggu depan.